bab awal bulan Komariah 1444 dari 1 tahun ke depan, 11 bulan ke depan, karena 1 Muharramnya sudah kita ketahui, dan kita akan coba mengetahui kapan sidang isbat tahun 2023 itu akan dilakukan. Nah, ini terkait dengan penentuan awal bulan Komariah, khususnya di 3 bulan, yaitu penentuan awal Ramadan, penentuan Syawal, penentuan Dzulhijjah, itu di negeri kita dilakukan dengan cara sidang isbat. Nah, ini terkait dengan perintah utama untuk puasa di bulan suci Ramadan, yang perintah utamanya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayatnya cukup panjang, tetapi terkait dengan awal Ramadannya itu saya tuliskan dalam bentuk yang lebih tebal dan lebih besar. Wa man syahida minkumus syahr falyasumhu. Jadi barang siapa di antara kalian yang berkesaksian bahwa bulan itu, yaitu bulan Ramadan itu hadir, falyasumhu, maka puasalah. Nah, ayat ini bersifat umum, begitu, bersifat global. Kemudian ada rincian hadis, ya, sumu li ru'yatihi waqfiru li ru'yatihi. Jadi ini adalah perintah yang kemudian dipahami untuk menjabarkan perintah di dalam surah Al-Baqarah tadi, ya, yaitu berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, yaitu melihat hilal, begitu. Dan janganlah kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal. Tuh. Nah, ini perintah banyak hadis yang terkait dengan meru'yat hilal ini, begitu. Ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita yang menganut ru'yat. Nah, kemudian di abad pertama Hijriah juga mulai timbul pemahaman baru, ya, yaitu sebagian kemudian menerapkan hisab, ya. Nah, salah satu dalilnya yang digunakan adalah hadis berikut, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyahru hakada wa hakada, yakni maratan tis'ah wa isrin wa maratan salasin. Sesungguhnya kita itu umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Asyahr hakada wa hakada. Bulan itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Yakni kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Nah ini yang kemudian oleh para penganut hisab dijadikan sebagai ilat dari ru'yat. Itu. Ilat itu maksudnya sebab. Pada waktu itu Rasulullah dan para sahabat itu meru'yat. Kenapa? Karena sebagai umat yang ummi, la naktub wa la nasub. Jadi tidak ada yang bisa menuliskan, tidak bisa mengkonsep, tidak bisa menghitung. Bulan itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah itu, ya, maka yang paling praktis tentu kemudian adalah meru'yat seperti yang dinyatakan dalam hadis tadi. Nah, kemudian ayat tentang hisab, ya, itu adalah falikul isbah wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbanan. Nah, ini dzalika taqdirul azizil alim. Jadi matahari, bulan, ya, itu menjadi dasar husban, hitung-hitungan. Dan yang demikian itu takdirul azizul alim. Jadi sudah ditetapkan, ya, sudah dibuat ketetapan. Jadi ini sekaligus menegaskan bahwa hukum Allah, fenomena-fenomena alam, jadi hukum Allah yang ada di alam, yang kemudian menjadi fenomena alam, itu sudah dibuat dalam bentuk yang relatif tetap. Dan karena itu kemudian ilmu pengetahuan itu menjadi mungkin untuk dikembangkan.
Sebab kalau alam itu nggak punya pola, maka ilmu pengetahuan menjadi tidak mungkin. Jadi misalkan batu jatuh, ya. Nah, ini kan kita menerima bahwa menurut Galileo, ya, setelah mengkritisi Aristoteles yang mengatakan bahwa Aristoteles itu mengatakan bahwa benda yang lebih berat, jadi misalkan buah kelengkeng kecil dan kemudian dibanding dengan buah apel yang lebih besar, kalau dijatuhkan dari ketinggian yang sama, maka buah apel akan jatuh lebih dulu. Ya, nah itu dianut sejak abad 4 sebelum Masehi sampai Galileo. Ya, setelah Galileo melacak kenapa Aristoteles itu sampai pada kesimpulan seperti itu, tidak ditemukan, sehingga kemudian Galileo menguji kebenaran premis dari Aristoteles ini. Dan kemudian didapatkan bahwa ternyata objek itu jatuh, ya, dari ketinggian yang sama sampai di tanah itu pada waktu yang bersamaan. Jadi ini yang kemudian mengoreksi, ya, dan itu menjadi pola. Dan itu yang kemudian dipelajari oleh semua mahasiswa fisika di muka bumi ini, ya, baik di negara Eropa, di negara Cina, Jepang, maupun di dunia Islam, menerima itu semua, ya, karena ada pola di dalam alam itu. Tapi kalau alam misalkan kacau, acak, ya, ini nggak ada hukum Newton itu kemudian. Ya, ini. Jadi takdirul azizul alim, itulah takdir, ketentuan yang maha bijak dan maha mengetahui, begitu. Nah, kemudian di ayat yang lain disebutkan asyamsu wal qamaru bihusban. Jadi ini menegaskan kembali bahwa pergerakan matahari, bulan, ya, itu bisa diprediksi, begitu ya. Nah, jadi ini ilustrasi, ya, sistem tata surya kita yang pada prinsipnya itu kemudian bisa diketahui. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi astronominya, ya. Awal bulan Komariah itu sebenarnya bagaimana? Ya, supaya dari hari ke hari kita itu makin paham. Jadi secara prinsip, ya, yang harus kita ketahui pertama itu adalah bahwa hari di dalam Islam itu dimulainya maghrib. Ya, kalau di dalam bulan Masehi itu kan jam 24.00, begitu. Tapi kalau di dalam Komariah itu maghrib, ya, maghrib, begitu. Jadi kalau kadang-kadang kita membaca surat, ya, ada kalender Masehinya, kemudian ada kalender Hijriahnya. Nah, itu biasanya terkait dengan siang harinya. Ya, jadi misalkan hari ini tanggal berapa ini? Agustusnya nih. 9. Nah, Muharramnya itu kan 11, ya. 11 Muharram. Nah, itu sekarang sebenarnya 11 Muharramnya itu mulai maghrib tadi malam, begitu. Ya. Itu. Jadi itu yang harus kita pahami. Tapi kalau misal jadi bukan 9 Agustus malam nanti, bukan. Ya, tapi 9 Agustus siangnya itu. Gitu loh, ya. Jadi kalau itu yang ditulis di surat-surat biasanya ormas-ormas Islam atau masjid-masjid itu menuliskan 2 tanggal, Masehi dan Hijriah, ya. Nah, itu sekali lagi, ya, Masehinya itu biasanya siang harinya, ya, siang harinya. Seperti sekarang ini 11 Muharram 1444, 9 Agustus 2022. Nah, sebenarnya Muharramnya 11 Muharram itu mulai maghrib tadi malam, begitu loh, ya. Jadi pergantiannya itu mulai maghrib, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi dasar sistem Komariah itu adalah siklus bulan. Ya, apa itu siklus bulan? Nanti, dan itu yang disebut konjungsi atau jima, nanti saya jelaskan lebih detail, tapi itu, ya. Nah, kemudian penentuan itu dilakukan tanggal 29, ya, tanggal 29 bulan Hijriahnya tadi, bulan Komariahnya tadi, gitu. Bukan tanggal 30. Kalau tanggal 30 udah selesai, pasti berakhir, karena nggak mungkin besok itu tanggal 31. Kalau tinggal 30, besok pasti tanggal 1, gitu, ya.
Karena hari di dalam Islam itu di dalam kalender Hijriah itu hanya 29 atau 30 ya. Dan 29 30-nya itu acak, nggak teratur seperti kalender Masehi. Begitu ya. Nah, jadi itu prinsipnya, begitu. Nah, apa itu maghrib? Nah, ini tadi karena prinsipnya tadi maghrib, apa itu maghrib? Jadi kalau misalkan ini saya buat garis ini ya. Nah, ini batas ya. Jadi yang atas itu gambar langit begitu. Nah, saya melakukan observasi itu misalkan di Pantai Kenjeran atau di Jembatan Suramadu menghadap ke barat. Ya, maka air laut itu ketemu dengan langit. Nah, itu kaki langit jadi ketemunya ya. Jadi air laut ketemu dengan langit, pertemuannya itu langitnya itu kaki langit. Nah, itu ufuk, itu horizon. Ya. Nah, maghrib itu adalah ketika matahari ya bukan yang seperti ini. Jadi ini masih di atas ufuk mataharinya. Nah, sedangkan yang ini iringan bawah matahari itu tepat pada ufuk ya. Kemudian ini delesep sedikit, itu bukan maghrib. Kemudian ini delesep banyak, itu juga belum maghrib atau bukan maghrib. Nah, maghrib itu ketika piringan atas matahari itu tepat menyentuh kaki langit ya. Jadi untuknya itu udah gak kelihatan lagi. Itulah maghrib teng, begitu ya. Nah, jadi kalau kalau kita bisa awas betul, maka di saat itulah kemudian kita mengumandangkan azan Allahu Akbar di waktu maghrib itu, ya. Nah, jadi ini kan gitu ya. Nah, itu terkait dengan itu bisa dihitung, diketahui jamnya. Ya, itu. Dan ini adalah fenomena lokal dari tempat ke tempat ya itu berbeda. Jember yang jaraknya sekitar 200 km dari Surabaya itu akan selisih sekitar karena 200 ya selisih sekitar 7-8 menit dari Surabaya lebih awal. Begitu. Sementara daerah barat misalkan Tuban yang berapa kilo itu ya kalau Tuban 150-an yaitu berarti sekitar 6 menit lebih belakangan daripada Surabaya begitu loh ya. Nah begitu. Nah jadi begitu prinsipnya itu. Nah jadi ditentukan jam maghribnya begitu ya. Nah jadi biasanya kalau Jawa Timur acuannya itu pakai Tanjung Kodok begitu ya. Nah itu yang pertama tadi maghrib, ya maghrib itu. Nah sekarang apa yang disebut dengan konjungsi atau ijtima? Konjungsi atau ijtima itu adalah dari gambar ini adalah posisi ketika bulan ya itu kalau dilihat dari ya apa dari bapak-bapak kayak ngadep itu. Kalau dari bawah sini itu akan membentuk sudut sebenarnya, tapi kalau dari arah bawah itu seperti satu garis. Itu disebut satu garis bujur astronomis ya. Itu. Jadi bulan itu mengelilingi bumi. Itu, mengelilingi bumi ya. Nah, ketika posisi bulan itu berada di antara matahari dan bumi satu garis, itu yang disebut posisi konjungsi atau ijtima. Ya. Jadi siklus bulan dimulai dari situ dan berakhir di situ, begitu ya. Nah, cuma masalahnya ketika bulan itu mengelilingi bumi, bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Karena itu siklus berikutnya itu pindah dari bawah sini ke yang atasnya ini. Ya. Nah, ketika bulan mengitari bumi 360 derajat itu waktunya sekitar 27/3 hari ya. Nah, supaya penuh supaya kembali pada posisi konjungsi, nah ini perlu waktu sekitar 29,5 hari dan ini disebut periode sinodis. Kalau 27/3-nya itu disebut periode sideris ya. Nah, karena kembali ke konjungsi, kembali ke satu garis itu 29,5 ya rata-rata begitu. Jadi tidak tepat 29,5, maka jumlah hari di dalam kalender Komariah
itu 29 atau 30. Ya, ini. Jadi dasarnya itu adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Begitu nggih? Nah, itu. Dan ini juga apa? Ada waktunya. Gitu loh ya, ada waktunya. Itu. Ya. Nah, ada waktunya. Nah, jadi kita tadi sudah berangkat dari prinsip bahwa kita mau menentukan al-bulan. Maka perlu diketahui saat maghribnya, kemudian kapan konjungsi itu terjadi, ya, dan itu ditentukan pada tanggal ke-29-nya. Jadi setiap sistemnya itu harus konsisten, tanggal 29 sistem yang dipakai. Nah, maka kalau kita hanya merujuk pada maghrib dan konjungsi ini, ya, karena memang ada ulama ya yang juga berpendapat seperti ini, ya, itu, maka ya, awal bulan Qamariyah itu menggunakan kriteria apa yang disebut dengan ijtima' qoblal ghurub. Ijtima' qoblal ghurub itu maksudnya konjungsi sebelum maghrib. Ya, qobla itu sebelum, ghurub itu terbenam sebelum maghrib. Jadi jika konjungsi terjadi sebelum maghrib tanggal 29 Qamariyah itu, begitu ya. Ini jadi ini prinsipnya ya. Jadi konjungsi sebelum maghrib, ya, maka konjungsi itu kan berarti siklus bulan sudah berakhir, ya. Seperti gambar tadi, siklus bulan berakhir, lalu masuk bulan baru, ya. Tadi disebut nyumun, tapi yang belum oleh umat Islam itu belum tentu diterima sebagai nyuman. Nah, tapi yang ijtima' qoblal ghurub itu acuannya konjungsi tadi. Jadi jika konjungsi terjadi sebelum maghrib, maka maghrib kan ganti hari. Nah, sebelumnya itu sudah ganti bulan. Dengan demikian, ya, jika konjungsi terjadi sebelum maghrib, maka besok itu tanggal 1. Gitu loh ya. Ini kriteria yang paling simpel pertemuan antara maghrib dan konjungsi. Nah ini. Okay. Tapi jika konjungsi terjadi setelah maghrib, ya, ketika maghrib itu ganti hari, tapi konjungsi belum terjadi, berarti bulan belum berubah, gitu. Maksudnya siklus bulan itu belum berakhir, berarti dalam rentang itu masih rentang bulan yang lama. Jadi kalau misalnya Muharram ya masih Muharram, sehingga besoknya itu berarti tanggal 30 karena bulannya belum berganti. Begitu ya. Ini yang awal bulannya itu menggunakan 2 prinsip saja, yaitu maghrib dan ijtima'. Gitu nggih. Nah, yang selama ini dibahas kan hanya imkanur ru'yat, ketinggian ya, hilal dan wujudul hilal. Gitu. Ini supaya kita makin paham. Begitu. Ya. Kalau di Libya itu ijtima' qoblal fajar. Jadi sepanjang konjungsi itu belum terjadi subuh ini tadi, begitu ya, maka hari ini tuh bulan baru, begitu. Ya, kalau konjungsinya itu terjadinya sebelum subuh. Nah, itu ijtima' qoblal fajar, gitu ya. Nah ini, supaya kita makin paham variasi penentuan bulan di dunia Islam. Nah, itu. Nah ini tadi yang ijtima' qoblal ghurub. Okay. Jadi sekali lagi saya ulang, jika konjungsi terjadi sebelum maghrib, ya, berarti sebelum maghrib itu sudah ganti bulan. Nah, maghrib itu ganti hari, berarti maghrib itu ganti hari sekaligus ganti bulan, berarti bulan baru tanggal 1 bulan baru. Kalau misalkan ya, bulan lamanya Muharram ya berarti maghribnya itu langsung masuk Safar, begitu. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya, ini contoh-contoh. Nih, Muharram kemarin kan kita sepakat ya, Muharramnya sama. Muharramnya itu tanggal berapa? 30 sebentar. 30 Juli ya, 30 Juli. Nah, 30 Juli. Juli itu sampai 31 kan? Ya. Berarti 29 Muharramnya itu nanti adalah 27 Agustus, kan begitu?
Ya, itu aja 1 Muharram, 2 Muharram, 3 Muharram. Maka 29 Muharramnya itu 27 Agustus. Gitu. Nah, 27 Agustus ya, ternyata konjungsinya itu jam 3:16 sore. Nah, maghribnya jam 17:31. Berarti kan konjungsi dulu baru maghrib ya loh. Artinya konjungsi terjadi sebelum maghrib. Berarti besoknya tanggal 28 Agustus itu 1 Safar, begitu loh. Oke. Nah itu. Karena 1 Safar itu 28 Agustus, hitung ya, 1 Safar, 2 Safar, 3 Safar sampai tanggal 29, tanggal 29 itu 25 September. Gitu loh. Ya. Ternyata 25 September itu enggak terjadi konjungsi. Karena konjungsinya terjadi jam 4 pagi tanggal 25. Berarti 25 masuk ke 25 sore itu ya, maghrib itu tanggal 30. Ya, sampai tanggal 26. Tanggal barunya tanggal 27. Begitu nggih? Nah, begitu dan seterusnya. Harus konsisten. Tanggal 29-nya juga tanggal 29 versi kriteria ini. Begitu. Oke. Ini yang istimak qoblal huruf ini tadi. Ya, ini. Nah, ini contoh. Ya, contoh versi istimak qoblal huruf. Gitu. Nah, kita sekarang mau yang dengan kriteria hilal. Nah, apa itu hilal gitu ya? Maka kita pahami dulu. Ya, bahwa ini ada bulan, ada matahari, ada bulan. Setiap saat bulan itu menerima cahaya matahari di separuh tubuhnya bulan. Itu selalu separuhnya. Ya. Itu. Jadi dari gambar ini yang A ke kiri ya, A ke kiri itu menerima cahaya bulan. A ke kanan itu enggak menerima, jadi gelap. Tapi yang tampak oleh kita di bumi itu yang BD ke bumi itu. Sehingga bagian terang ABPA itu tidak menghadap bumi. Sedangkan bagian gelap BCDFP itu menghadap bumi. Dan enggak kelihatan karena gelap. Jadi bagian terang yang menghadap kita dan kelihatan itu adalah BCPB. Nah, rasio yang menghadap kita dibagi setengah permukaan bulan itu dapatnya R dan bergantung pada sudut ini, sudut pi ini. Ya, sudut bumi, bulan, matahari. Itu. Ya, jadi fase-fase bulan itu terkait dengan sudut itu dan itu nanti tentunya terkait dengan posisi. Ya, persisnya. Nah, ini ya setiap saat bagian bulan yang kena cahaya matahari itu separuhnya. Tetapi, ini ya, ini muter, ya separuhnya. Tuh. Ini kalau dilihat dari perspektif bulan yang kena cahaya matahari. Tetapi yang tampak di kita, ya ini, nah ini, ya. Nah ini, ya, nah ini. Yang kiri itu adalah posisi konjungsi atau ijtima yang seringkali disebut new moon. Ujung kanannya itu adalah full moon, bulan purnama. Ya. Mohon maaf Ustaz, ada yang bocor itu Ustaz, suaranya. Kenapa ini? Dari gambar, ya, ini ada 2 bulan sabit. Ya. Yang pertama ini, ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ya, surat Yasin 39. Dari ayat ini ada 2 kata yang mau saya jelaskan di sini, manazil. Manazil itu jamak taksir dari manzilatun. Manzilatun itu adalah tempat. Tempat ini digambarkan oleh bulan ini. Ada berapa lingkaran ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8 bulan. Itu disebut manazil. Ya. Manazil tentu banyak ya, tak terhingga kalau dihitung secara kontinu, ditetapkan secara kontinu. Ini digambarkan 8 saja. Ini manazil jamak dari tempat-tempat. Ya. Nah, tapi kita hanya melihat ke atas ya, taunya oh ya tahu bulan di situ gitu kan. Padahal sebenarnya itu
posisinya berbeda. Dan itu bisa diketahui dengan apa yang tampak oleh mata kita. Nah ini, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Urjun Al-Qadim. Ini sebenarnya adalah bulan sabit. Bulan sabit yang di kiri atas itu. Ya. Ini adalah bulan sabit akhir bulan. Menjelang konjungsi. Jadi bulan sabit akhir bulan, kalau di gambar ini kan di atas ya. Itu kalau di prakteknya nampak di langit timur menjelang subuh, akhir bulan itu. Nah kemudian konjungsi, lalu yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitul linnas. Jadi di sini ada ahillah. Ahillah itu jamak dari hilal. Jadi bulan sabitnya itu hilalnya banyak. Dan itu menjadi tanda-tanda mawaqit, ya tanda-tanda waktu begitu. Ya, jadi bulan sabitnya itu banyak. Nah, mayoritas memahami bulan sabitnya di sini hilal itu adalah yang bulan sabit yang pertama kali tampak. Makanya kemudian nanti ditetapkan dengan kriteria imkan ru'yat. Begitu. Tapi kalau melihat apa yang saya jelaskan dari gambar tadi, ya, pancaran bulan yang menghadap pancaran bulan, permukaan bulan yang kena cahaya matahari dan menghadap bumi itu terjadi sesaat setelah konjungsi. Jadi setelah bagian kiri ini bergerak dikit, gitu. Makanya kemudian ada orang yang menerima nyumun itu sekaligus nyuman. Kalau ditambah dengan kriteria maghrib terjadinya sebelum maghrib. Ya, tadi itu istimak qoblal ghurub. Nah, sekarang kalau kita jadi yang ini tadi gerak relatifnya ya ditentukan oleh ini. Jadi kalau setiap maghrib kita ngamati bulan, kita akan melihat itu perbedaannya ya. Ini pengamatan tiap maghrib. Ya, tiap maghrib berikutnya diamati begitu. Nah, kita akan melihat pola perubahan posisi bulan itu. Ya, tapi kalau kita nggak perhatian, kita nggak tahu, taunya sudah di barat aja gitu. Ya. Tapi kalau kita mau mengamati 15 maghrib berturut-turut, kita akan melihat perubahan ketinggian bulan itu, ya, seperti yang saya gambar ini. Nah, ini menjadi praktek santri tren saya, ya. Praktikumnya itu begitu, observasinya, ya. Jadi manazil itu seperti ini sebenarnya konkretnya, begitu, ya. Nah, jadi ini siklus awal dan akhir bulan, ya. Ini bulan purnama. Nah, ini tadi. Ya, jadi ini yang tampak dari bumi itu. Jadi yang di kanan itu penampakan bulan dari bumi. Nah sekali lagi itu menggambarkan posisi relatif bulan. Manazil tadi itu, ya jamak dari manzilatun. Ya, yang menurut kita tetapnya menurut kita pandangan kita tetapnya tempatnya sama, tetap gitu. Bisa ada. Padahal sebenarnya enggak. Secara astronominya itu enggak. Ya. Nah jadi ini penampakannya begitu ya. Ini kalau dipotret tiap malam begitu ya, tiap maghrib begitu akan seperti ini. Nah, dalam hisab itu dilibatkan faktor atmosfer, kemudian ketinggian pengamatan seperti di Tanjung Kodok gitu ya. Nah, kemudian paralaks gitu ya. Nah, karena terkait dengan hilal, maka kemudian kita perlu mengenal apa yang disebut dengan hilal negatif, hilal positif ya, itu. Jadi itu ngukurnya pada tanggal 29 ini ya. Di atas sudah saya beri pernyataan itu dilakukan pada tanggal 29. Nah, dilihat bagaimana kondisi bulannya. Nah, kalau bulannya itu ya seperti gambar ini, abu-abu ini, permukaan bawahnya itu di bawah ufuk ya. Jadi misalkan di langit barat, permukaan bawahnya itu masuk sini, itu dikatakan bulan atau hilal negatif. Jadi kalau kita mendengar hilal masih negatif, nah itu berarti permukaan bawahnya itu di bawah ufuk. Ya, dan itu berarti ya, itu berarti ketika maghrib itu masih tanggal 30. Jadi bulan barunya itu lusa. Begitu ya. Ini kan ditentukan pada tanggal 29 nih. Ya. Maghribnya. Nah, berarti malamnya itu malam 30. Besoknya itu tanggal 30. Begitu ya. Ini bulan negatif gitu. Nah, kalau yang seperti ini yang versi wujudul hilal. Ya. Jadi 0 ini, 0. Kalau
permukaan bawahnya nyentuh ufuk itu 0. Jadi kalau naik dikit itu berarti positif. Nah, wujudul hilal itu menggunakan kriteria ini, ya. Jadi sepanjang sudah lebih dari 0 itu berarti sudah masuk, ya. Nah, kalau positif ini di atas. Ya, ini positif gitu. Ya. Jadi pada tanggal 29 bulan itu dari atas gitu loh, di atas ufuk. Nah, cuma sekarang kita perlu melihat kriterianya. Nah, kriteria yang terbaru dari Mabim yang diterapkan sejak Ramadan lalu, ini ya, tinggi bulan minimum 3 derajat. Gitu. Ya. Lalu apa tinggi itu? Ini tinggi ya, dari horizon. Dari kaki langit ini tinggi. Ini tinggi, dihitung dari kaki langit di bawah bulan itu tinggi. Kemudian kriteria yang kedua itu adalah elongasi. Elongasi itu dari jarak matahari ke bulan. Ini 6,4 derajat. Ya, ini elongasi. Nah, ini elongasi. Ya. Meskipun dalam prakteknya yang dipakai itu cuma tinggi aja. Ya. Elongasinya agak-agak inilah ya diabaikan ya, dari itu di prakteknya begitu ya. Nah, ini beda azimut ya antara ini tadi ya kalau diproyeksikan. Nah, dengan demikian karena tadi wujudul hilal itu yang penting positif, maka akan terjadi perbedaan kalau menurut hisab tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat. Ya, seperti di yang saya lingkari merah itu. Jadi kalau kurang dari 3 derajat itu pasti terjadi perbedaan. Ya. Sebelum diganti itu 2 derajat. Nah, sekarang 3 derajat. Jadi peluang untuk berbeda malah lebih lebar lagi nih. Ya, sebelum diganti kan cuma 2 derajat, sekarang 3 derajat. Kalau dulu 2,1 udah pasti sama. Sekarang 2,1 beda. Jadi misalkan ya dihitung tinggi hilal 2,1 derajat. Kalau dulu itu sama sebelum kriteria baru ini. Sekarang beda karena kriteria barunya 3 derajat dinaikkan. Ya, nah ini. Nah, jadi itu ya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya arti dari imkanur ru'yat 3 derajat itu? Nah, ini yang penting ya. Tuh. Nah, artinya adalah ini, imkanur ru'yat itu kemungkinan dapat dilihat. Jadi imkanur ru'yat itu kan bahasa Arab. Jadi artinya itu kemungkinan dapat dilihat. Begitu loh ya. Ini. Maksudnya apa? Ya, maksudnya itu dalam bahasa teknisnya begini, imkanur ru'yat 3 derajat itu artinya kemungkinan hilal dapat dilihat jika tinggi minimum itu 3 derajat. Ya. Jadi kalau kalau ternyata tingginya itu 2 derajat, itu nggak bisa didelok. Gitu loh. Ya. Jadi hanya bisa dilihat kalau minimum tingginya 3 derajat itu. Itu asumsi juga sebenarnya. Ya, bukan kemudian kalau misalkan dihitung 3,1 pasti bisa dilihat. Enggak begitu. Tapi ini asumsinya begitu. Begitu loh ya. Nah, itu punya implikasi. Implikasinya adalah jika menurut hisab tinggi hilal kurang dari 3 derajat, maka kesaksian orang yang mengaku itu pasti ditolak. Nah, itu. Pasti ditolak itu. Itu. Ya. Jadi kalau hasil hisab ya 2,5 derajat. Lalu orang berbondong-bondong meru'yat. Lalu sebagian bersaksian, sumpah, ya, maka oleh Kemenak Pusat ya di sidang isbat tolak. Kenapa? Karena tingginya kurang dari 3 derajat. Nah, gitu loh ya. Ini supaya makin paham dengan gitu loh ya. Nah, jadi akibatnya itu ya. Jika tinggi hilal kurang dari 3 derajat, maka awal bulan versi imkanur ru'yat dan wujudul hilal itu pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Begitu. Oke. Nah, itu. Nah, saya mau beri contoh kejadian yang tadi ya. Kalau tinggi hilal itu kurang dari 3 derajat, maka kesaksian itu pasti tolak, gitu ya. Ketika Dzulhijjah yang lalu ya, untuk 1 Dzulhijjah ya, itu 29 Dzulqa'dahnya itu kan 29 Juni. Ya, 29 Juni. Tinggi hilalnya menurut hisab
itu kurang dari 2 derajat. Maka menurut prinsip tadi, kesaksian kalau mengaku akan diapakan? Akan ditolak. Gitu loh ya. Akan ditolak. Nah, contohnya ini ya. Jadi pada tanggal 2 kan kita pada waktu itu ya, kemudian Kemenak kan memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah itu kan 1 Juli. Sehingga kemudian 10 Dzulhijjahnya adalah 10 Juli kan gitu. Tapi Muhammadiyah 1 Dzulhijjahnya adalah 30 Juni. Sehingga kemudian Dzulhijjahnya adalah 9 Juli gitu ya. Itu kan gitu kemarin itu. Saya mau menjelaskan yang terdekat, yang berbeda supaya kita punya ingatan itu. Kasusnya jadi real begitu, ya. Nah, apakah tanggal 29 Juni Maghrib itu nggak ada orang yang mengaku melihat hilal? Ternyata ada. Ya. Siapa itu? Pesantren besar. Pesantren Sidogiri. Itu di Pasuruan. Pesantren besar dan pesantren tertua yang sudah berusia sekitar 300 tahun. Ini dirilis di situs mereka. Ini ya. Nah, ini. Ya. Ini. Jadi pengakuan mereka dituliskan di situ. Ya. Tapi sekali lagi ini ditolak. Ya, ini ditolak. Gitu. Makanya kemudian 1 Dzulhijjahnya tetap tanggal 1 Juli. Gitu loh. Dan 2 hari kemudian tulisan ini hilang, dihapus di situsnya. Ya. Tapi alhamdulillah kami sempat nyimpen ya. Itu ya. Nah, itu yang versi pengamatan ini. Tapi versi Bosca ini melakukan pengamatan sebelum Maghrib. Ya. Pengamatan sebelum Maghrib. Ini ya, ini Bosca nih. Ya, di sini. Nih, ini Bosca. Ini 29. Ya. Itu. Di sini disebutkan mengamati citra bulan itu, ya. Mengamati citra bulan itu ya. Nah, di sini disebutkan. Nah, ini sebentar. Ya, Ibu Bapak nggak lihat ya. Ini 29 Juni jam 15.54. Ini citranya di sini ya. Citranya di sini ya, kalau ini perlu mentelengi khusus. Ya, ini diolah begitu, tapi ini tersimpan di situsnya Bosca ya. Jadi ini bukan hoax begitu. Nah, ini. Tapi ini juga ditolak karena observasinya sebelum Maghrib. Nah, jadi ini terpaku pada bahwa pengamatan itu harus Maghrib. Itu. Padahal sebenarnya substansinya itu adalah permukaan bulan yang kena cahaya matahari dan menghadap bumi. Itu tadi kalau orang menggunakan istimak qoblal ghurub atau wujudul hilal. Ini udah wujud. Begitu ya. Bahkan sebelum Maghrib. Nah, tapi kenapa kok pengamatinya itu dulu Maghrib? Karena kalau sebelum Maghrib masih ada matahari, mata telanjang itu tidak mungkin bisa menangkap. Kalah kuat dari cahaya matahari. Tapi teleskop sekarang itu bisa. Begitu loh ya. Itu. Nah, jadi saya bercerita yang versi 1443 dengan teori-teori tadi dengan contoh 1443. Nah, sekarang ke 1444 sekarang ini ya. Itu. Nah, Muharram ya 30 Juli. Gitu kan? Maka ini tadi ya. Nah, maka sofarnya berbeda. Ya. Kenapa? Karena tinggi hilalnya itu ternyata hanya 1 derajat. Nah, maka wujudul hilal 1 sofarnya 28 Agustus. Ya. Sedangkan wujud yang imkanur ru'yat itu menunda, jadi besoknya. Begitu nggih? Sekali lagi, 1 Muharramnya kan bareng. Kita tahun baruan kemarin itu bareng, nggih. 30 Juli. 30 Juli 1, 31 Juli 2 Muharram. Berarti 29 Muharramnya 27 Agustus kan gitu. 27 Agustus konjungsinya jam 3.
maghribnya jam 5:30, tinggi hilal ketika maghribnya itu 1 derajat, berarti kurang dari 3 derajat. Ya, kalau kurang dari 3 derajat, seperti saya sebutkan tadi, itu awal bulannya pasti beda. Yang wujudul hilal besoknya dari 27, yaitu 28 Agustus, itu 1 Safar. Sementara pemerintah kalau misalkan ada sidang isbat, gitu ya, menentukan bahwa 1 Safarnya itu adalah 29 Agustus, begitu, nggih. Nah, itu data. Kemudian kita masuk ke Ramadan, ya, masuk ke Ramadan. Ya. Nah, maka acuannya Sya'ban. Dilalah Sya'bannya, awal Sya'bannya beda, ya. Awal Sya'bannya beda antara wujudul hilal dan imkanur ru'yat, begitu, ya. Wujudul hilal 1 Sya'bannya 21 Februari. Sementara pemerintah 1 Sya'bannya itu 22 Februari. Nah, yang sidang isbat kan pemerintah. Jadi 29-nya adalah versi pemerintah, versi imkanur ru'yat. Jadi kita hitung 22 itu tanggal 1 Safar, maka ya. Nah, kalau versi wujudul hilal tanggal 29 Sya'bannya 21 Maret. Itu belum terjadi konjungsi. Tanggal 22 jam 00.27. Itu. Ya, sehingga Ramadannya ditunda. Bukan 21 tapi tanggal 23. Nah, sedangkan pemerintah, bentar, suaranya bergema nggak ini di YouTube-nya? Apa? Betul? Oh, enggak. Nah, sebentar, apa tadi? Oh, 1 Sya'ban versi pemerintah itu kan 22 Februari. Maka 29-nya itu adalah 22 Maret. Jadi 22 Maret itu pemerintah akan sidang isbat. Ya. Nah, karena tinggi hilalnya itu 7 derajat 51 menit, hampir 8 derajat, sangat tinggi, maka sidang isbat akan menetapkan bahwa Ramadan itu 23 Maret. Sama. Ya. Tuh. Sama, ya. 23 Maret, ya. Berarti 29 Ramadannya adalah 20 April. Konjungsinya terjadi jam 11, maghribnya jam 17.28, tapi tinggi hilalnya 1 derajat 39 menit. Kurang dari 3 derajat. Nah, karena kurang dari 3 derajat, tadi sudah saya katakan di depan, kalau kurang dari 3 derajat, maka Idul Fitrinya, ini kan 29 Ramadan, maka Idul Fitrinya beda. Ya, yang wujudul hilal udah dari tanggal 20 itu besoknya Idul Fitri, yaitu 21 April. Nabi sidang isbat akan menentukan bahwa Idul Fitri tanggal 22 April. Jadi Idul Fitrinya berbeda. Ya. Nah, Idul Fitri beda. Dzulqa'dahnya akhir Syawalnya sama. Akhir Syawal itu identik dengan awal Dzulqa'dah sama, ya, yaitu tanggal 21 Mei. Nah, kalau Dzulqa'dahnya itu 21 Mei, maka Dzulhijjahnya adalah 18 Juni. Nah, nanti 18 Juni pemerintah sidang isbat lagi, kan 3 kali sidang isbat. Nah, tetapi pada hari itu, ya, konjungsi terjadi jam 11.39, maghrib 17.24, tinggi hilal kurang dari 1 derajat. Ya, jangankan kok 3 derajat, 1 derajat saja belum. Maka kalau ada orang ru'yat dan ngaku berhasil melihat, itu pasti ditolak. Dan pemerintah akan memutuskan bahwa 1 Dzulhijjah, ya, itu bentar, ini tadi ya 1 Dzulhijjah
versi sidang isbat adalah 20 Juni. Ya, 20 Juni. Dan Dzulhijjah Idul Adhanya 29 Juni. Sedangkan wujudul hilal 19 Juni. Ya, Idul Adhanya 28 Juni. Jadi berbeda lagi. Jadi 1444 Idul Fitri dan Idul Adhanya nanti berbeda. Sidang isbatnya yang itu berbeda ya. Sidang isbatnya pertama 22 Maret itu sidang isbat untuk menentukan kapan Ramadan. Sidang isbat kedua itu adalah 20 April menentukan kapan Idul Fitri. Ya. Sidang isbat ketiga adalah 18 Juni menentukan kapan Idul Adha atau 1 Dzulhijjah. Ini. Jadi dengan demikian jamaah ya, kesimpulan umumnya kalau awal bulan berbeda, akhirnya itu pasti sama. Ya. Tapi kalau awalnya sama, akhirnya bisa beda, juga bisa sama. Enggak ada yang awalnya beda terus akhirnya beda, karena bisa 31 hari nantinya gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebagai ringkasan yang terjadi pada tahun 2023 atau 1444 Hijriah ya. Pertama, sidang isbat 22 Maret memutuskan bahwa Ramadan 23 Maret. Bareng. Ya, meskipun dengan alasan yang berbeda. Ya, dengan sebab yang berbeda. Itu. Kemudian sidang isbat yang kedua 20 April. Ya, pemerintah memutuskan Idul Fitri 22 April dan ini akan berbeda ya. Karena wujudul hilal itu 21 April. Gitu. Sedangkan sidang isbat yang ketiga itu adalah 18 Juni dan menentukan bahwa 1 Dzulhijjah itu 29 Juni, karena itu Idul Adhanya 29 Juni dan itu akan lagi-lagi berbeda dengan wujudul hilal. Nah, itulah jamaah ya tentang awal bulan 1444 ya, sidang isbatnya, puasanya, Idul Fitrinya, Idul Adhanya, supaya kita tahu jauh-jauh hari, pesen tiketnya juga lebih pas, siap-siap mentalnya akan berbeda. Sing penting paham, ojo tukaran. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.